Halo pecinta ilmu dan masa depan, kita lanjutkan persiapan ujian akhir semester 2, Matematika Wajib kelas 11 SMA maupun SMK, IPA dan IPS, ataupun Bahasa, bersama Bimbel Superbrain. Baik, pertemuan pertama yaitu tentang limit. Nah, sekarang kita lanjut ke pertemuan kedua yaitu tentang turunan. Nah, suatu fungsi fx, ini fungsinya, turunan pertama dari fungsi fx, turunan pertama ya. Ingat turunan, simbol turunan ada dua yaitu f aksen x atau nanti boleh juga dy per dx. Malah boleh juga nanti y aksen. Jadi ada 3 simbolnya ya. Nah, kalau kita punya y atau fx, ax pangkat n, n-nya adalah pangkatnya berapa? 1, 2, dan seterusnya. Maka kalau diturunkan, maka pangkatnya dikali ke depan, n dikali a, dikali x, lalu n-nya dikurangi 1, pangkatnya dikurangi 1 ya. Nah, misalnya kita punya 2x pangkat 3, maka turunannya adalah n-nya berarti yang 3 ya. Jadi n-nya itu yang 3, kita kalikan ke, berarti a-nya 2. Berarti 3 kali 2, n kali a, berarti 6. Lalu x, n-nya kan 3, 3-nya dikurangi 1, jadi berapa? Jadi 2, ya. Nah, gitu teknik membuat mengertikan turunan. Jadi kalau kita punya soal yang ini, x pangkat 6, x pangkat 5, dan sebagainya, maka turunannya apa? Jadi f aksen x sama dengan 6 dikali ke depan, kali 1 ya. Berarti 6x pangkat, iya benar 5, tambah pangkat 5-nya dikalikan ke 4, iya 20, x pangkat berapa? Benar, pangkat 4, dikurangi, benar 4x pangkat 3, tambah 3 kali 8 ya, 24, x pangkat berapa? Benar, pangkat 2, min 2 kali 7, iya 14, x pangkat, iya 1. Jadi hasilnya ini, hasil turunannya. Oke, nomor 13. Nomor 14. Fungsi G dinyatakan dengan ini. Nah, di sini ada pangkat, lalu ditanyakan adalah turunannya apa? Nah, ada namanya aturan rantai. Aturan rantai itu konsep dasarnya adalah yaitu kita punya suatu fungsi, maka turunannya dy per dx misalnya ya, yaitu dy per apa dikali d apa per dx. Jadi soalnya x-nya pindah ke kanan. Nah, misalnya ini du, maka ini du per dx. Ini u ya. Nah, jadi dy du kali du dx. Artinya apa? Diturunkan 2 kali dan dia perkalian. Misalnya apa? Oke, kita beri contoh dulu ya sebelum kita ke soal. Misalnya kita punya soal 4x tambah 1 pangkat 5. Nah, kalau cara pemisalan, cara biasa, maka ini jadi U dulu yang di dalam. Oke lah, cara biasa dulu ya. Jadi U sama dengan apa? 4x tambah 1. Nah, sehingga nanti du dx-nya, jadi kita turunkan, jadi fungsinya berubah jadi U. Nah, berarti turunan dari 4x tambah 1, berarti 4. Nah, tadi kan kita udah mengganti 4x tambah 1-nya dengan U ya. Sehingga nanti ini berubah jadi U pangkat 5. U pangkat 5. Nah, maka dy-du-nya, maka ini anggap aja x pangkat 5. Kalau ini x pangkat 5, berarti dy dx. Kalau U pangkat 5, berarti dy du diturunkan terhadap U. Atau U-nya yang diturunkan. Berarti 5, U pangkat berapa? Benar, pangkat 4. Nah, jadi kalau begitu turunan dari ini, maka nanti kita kalikan. Kita kalikan berarti dy dx sama dengan dy du dikali du dx. Dy du-nya mana? Ini. Yang ini ya. 5u pangkat 4. Du dx-nya mana? Du dx-nya kan 4 ya. Berarti 4. Nah, sekarang kita kalikan 4-nya ke depan. Berarti 20 U. U-nya yang mana? U-nya kan yang kita misalkan tadi yang 4x tambah 1 ya. Berarti 4x tambah 1
lalu U-nya pangkat 4, maka pangkat 4. Nah, itulah dia hasil turunannya pakai cara biasa. Nah, cara biasa seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan cara biasa, maka cara cepatnya jika kita punya Y sama dengan 4X tambah 1 pangkat 5, maka Y aksennya adalah yang di dalamnya ini kita misalkan suatu angka atau dikotakin juga boleh. Nah, jadi ini bayangkan, jadi jangan lihat dulu yang ini. Berarti 5 kali 4X tambah 1 pangkat 4. Nah, jadi ibaratnya ini kalau kita pulang ke rumah, maka ini rumah kita. Jadi kita masih di luar rumah. Jadi kita lihat rumah kita, lalu kita turunkan. Turunan biasa. 5 kali rumah pangkat 4. Nah, lalu kita masuk rumah. Ketika kita masuk rumah, maka ada 4X di dalamnya. Maka kita turunkan lagi. Turunan dari 4X tambah 1, berapa? Benar, 4. 4 kalikan ke depan, berarti 20. 4X tambah 1 pangkat 4. Nah, seperti itu caranya ya. Jadi anggap rumah. Jadi kita dari luar rumah, sehingga kita menurunkannya dari luar rumah dulu. Oke, kita ke soalnya. Berarti G aksen X, maka min 2X tambah 3 pangkat 2. Nah, berarti ini turunan rantai. Kenapa turunan rantai? Karena fungsi dalam fungsi kuadrat, lalu di dalamnya ada min 2X tambah 3. Berarti ini kita anggap rumah ya. Nah, berarti rumah berpangkat 2, jadi kita dari luar rumah. 2 kali rumah, min 2X tambah 3. Lalu kita masuk rumah. Di situ ada X, maka turunan dari min 2X berapa? Benar, yaitu min 2. Nah, sedangkan yang di kanan ini turunan biasa. Min 10X. Turunan X berapa? Iya, 1. Oke, kalau gitu ini tinggal dikalikan ke depan. Min 2 kali min 2 sama dengan min 4. Nah, dan seterusnya coba kita rapikan di sini ya. Oke, kita coba lanjutkan di situ. Nah, jadi ini tinggal kita rapikan. Kita rapikan min 2 kali min 2, min 4 ya. Min 4 kali min 2, 8X. Min 4 kali 3, min 12. Lalu min 10X tambah 1. Yang ada X-nya kita kumpulkan, berarti 8X min 10, min 2X, min 12, 1, tambah 1, min 11. Maka turunannya ini dia. Oke, soal nomor 14, turunannya adalah min 2X, min 11. Lanjut ke nomor 15. Suatu fungsi f(x)-nya ini. Di sini ada variabel P. Kalau turunannya f aksen, lalu dimasukkan x-nya 3 sama dengan 12 nilainya. Maka berapakah nilai P-nya? Nah, untuk menghasilkan nilai P tentu kita turunkan dulu. Kalau gitu, yuk kita turunkan. F aksen X, turunannya yang ini apa nih? 2X pangkat 3 berarti? Iya, 6X kuadrat min PX kuadrat min 2PX tambah 6. Nah, ini kan hasil turunannya. F aksen X. Kalau X-nya dimasukkan 3, F aksen 3, jadi setiap X diganti dengan 3. Setiap X yang di kanan ya. Berarti 6 kali 3 kuadrat dikurangi 2P kali 3 tambah 6. Nah, nilainya berapa? Nilainya kan 12. Nah, sama dengan 12. Oke, berarti 3 kuadrat berapa? 9. 9 kali 6, 54. Min 2 kali 3, min 6P tambah 6. Oke. Min 6P-nya pindah ke kiri, positif 6P. 54 tambah 6, 60 dikurangi 12. 60 kurang 12, 48. 6P sama dengan 48, berarti P sama dengan 48 bagi 6. Maka P sama dengan 8. 8 kali 6, 48 ya. Nah, maka hasilnya berapakah nilai P? Sama dengan 8. Baik, lanjut ke nomor 16. Diketahui Hx adalah 3X per X min 1.
Kalau H double aksen merupakan turunan kedua fungsi H, rumus H double aksennya apa? Kalau ada pembagian, maka fungsinya yang di atas kita anggap U, yang di bawah kita anggap V. Jadi kalau kita punya suatu fungsi U per V, maka turunannya apa? Turunannya adalah U aksen V dikurangi U V aksen. Yang di bawahnya V tinggal dikuadratkan. Jadi ini V kuadrat. Jadi rumus ini harus diingat. Tapi kayaknya cara mengingatnya gimana? Cara mengingatnya gini. Turunannya gantian. U aksen V min U V aksen. Lalu yang ada satu lagi yaitu perkalian ya. U kali V. Ketika ada fungsi U kali V, maka turunannya mirip dengan yang di atas. U aksen V ditambah U V aksen. Cuma itu aja ya. Tidak ada pembagian. Karena ini U per V ada pembagian, maka dia juga ada pembagian. Kalau yang di sini hanya penjumlahan. Rumusnya mirip. Bagaimana cara membedakannya supaya jangan terbalik-balik? Kalau U kali V, ini kan kali kan silang gini ya. Nah, coba silangnya dibalik. Diputar berapa derajat ini? Diputar 45 derajat, akhirnya berubah jadi tambah gitu. Sedangkan ini kan pernya itu berarti garisnya panjang, akhirnya jadi pendek gini. Nah, kurang V, tapi tetap juga ada pernya ya, per V kuadrat. Yang di bawahnya tinggal dikuadratin saja, begitu. Oke, kalau gitu, soal kita, kalau kita punya soal Hx sama dengan 3x dibagi x min 1, berarti yang di atasnya U, di bawahnya V. Nah, turunan pertamanya H aksen X. Jadi kita menurunkannya 2 kali karena turunan kedua. Ingat rumusnya. U aksen. U aksen berarti U kita kan 3x. Turunannya, turunan dari 3x, 3U aksen V. V-nya ambil yang dari bawah. X min 1. Nah, ini 3 kali X min 1, U aksen V. Dikurangi U, berarti U-nya apa? Benar, yaitu 3X dikali V aksen. V aksennya berarti yang di bawah. Turunan dari X min 1, berarti 1 ya. Nah, dikali 1, gitu. Yang di bawah tinggal dikuadratkan. X min 1 kuadrat. Kalau kita sederhanakan, ini 3x dikurangi 3. 3x kurang 3, kurangi 3. 3x, 3x-nya habis ya. Maka tinggal apa? Min 3, di bawahnya tetap ya. X min 1 kuadrat. Nah, itu turunan pertama. Turunan pertamanya itu dia. Nah, kita ingin mencari turunan kedua. Berarti turunan keduanya H double aksen X. Berarti itu U per V lagi. U-nya yang di atas, V-nya yang di bawah. Oke, jadi 2 kali ya. Nah, karena dia turunan kedua. U-nya yang mana? Benar, min 3. V-nya yang mana? X min 1 pangkat 2. Turunan dari min 3? Iya, 0. Kali V. V-nya apa? X min 1 pangkat 2. Kurangi U-nya apa? Min 3. Min 3 dikali V aksen. V aksennya berarti turunan yang di bawah. Turunan dari X min 1 kuadrat. Nah, ini turunan rantai ya. Yaitu hasilnya apa? 2 kali X min 1 dikali turunan dari X min 1? 1. Nah, yang di bawahnya tinggal dikuadratkan. X min 1 kuadrat. Kuadrat dikuadratkan jadi pangkat 4 ya. Kenapa pangkat 4? Karena dikuadratkan. Baik, kita ke bawah. Yang di bawahnya X min 1 pangkat 4 tetap. Nah, yang di atasnya 0 dikalikan suatu bilangan habis ya. 0 juga ya kan. Oke, kalau gitu yuk kita kalikan. Ini min 1 kali min 3, 3. 3 kali 2, 6. 6 kali X, 6X. 6 kali min 1, min 6. Ya udah, berarti jawabannya yang ini. Ya, jadi turunan kedua dari fungsi H, 6x min 6, x min 1 pangkat 4. Oke, itulah dia soal nomor 6. Lanjut ke nomor 13. Suatu grafik
suatu fungsi Gx, ini fungsinya, turun pada interval berapa. Nah, kalau satu grafik turun naik, ingat konsep turunan. Apa definisi turunan? Turunan itu definisinya apa? Ternyata definisi turunan, kalau ada teorinya nanti dipelajari, yaitu gradien garis singgung. Ya, jadi GGS, gradien garis singgung. Jadi apa itu turunan? GGS, gradien garis singgung, ganteng-ganteng serigala. Nah, maksudnya, jadi misalnya kita punya suatu grafik nih. Ini ada koordinat kartesiusnya, simbu Y, simbu X. Nah, kita punya fungsi di sini. Katakanlah ini Y sama dengan fx. Nah, maka yang namanya gradien itu kan kemiringan garis. Jadi misalnya turunan di sini, maka kemiringannya berapa? Yang ini. Di sini turunannya ini kemiringannya, yang di sini kemiringannya ini, di sini kemiringannya ini, di sini kemiringannya ini. Nah, jadi kemiringan itu gradien garis singgung. Gradien. Jadi ingat definisi turunan, yaitu GGS, gradien garis singgung, ganteng-ganteng serigala. Nah, ketika turunannya yang ini kita akan lihat ini naik atau turun, maka ini kan ke atas. Nah, berarti itu naik. Berarti ini fungsi naik, ini fungsinya stasioner, yang ini turun, nah yang ini stasioner lagi, yang ini naik lagi ya. Nah, jadi kalau gitu kapan dia naik? Kalau turunannya positif. Kalau turun berarti turunannya negatif. Kalau stasioner turunannya 0. 0 ya. Oke, jadi ada yang turunannya 0, ada yang positif atau lebih dari 0, ada yang negatif kurang dari 0, naik turun dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, jika suatu turunan f aksen x lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau sama dengan 0, nah jadi yang perlu diingat apa? Kemiringannya berarti itu gradiennya. Nah, lebih dari 0 berarti positif, berarti naik atau turun? Iya, benar, berarti dia naik. Kalau kurang dari 0, benar, yaitu tuh turun. Kalau dia sama dengan 0, datar tuh berarti stasioner. Bayangkan kita lagi naik motor, naik mobil, di jalan yang naik turun. Nah, pas kita naik, nanjak, berarti naik, turunannya lebih dari 0. Pas di atas, di puncak, berarti sama dengan 0, karena datar ya. Kemudian kalau pas di bawah, kita turun lagi, berarti turunannya kurang dari 0, sehingga dia turunnya negatif. Baik, kita ke soal. Nah, jadi kalau kita punya soal itu, ditanya turun. Kalau turun berarti turunan pertamanya kurang dari 0 atau lebih dari 0? Iya, kurang dari 0. Kalau gitu yuk kita turunkan. Oh, ini kan Gx ya. Gx atau f aksen f sama saja ya. Yuk kita turunkan yang gini. Min 2x pangkat 3 turunannya apa? Benar, min 6x kuadrat. 6x kuadrat diturunkan. Iya, 12x 194x diturunkan. Plus 144. Min 3 turunkan sama dengan 0. Maka ini kurang dari 0. Nah, ini x kuadratnya negatif. Berarti supaya jadi positif, lebih mudah kita bekerja ke koefisien x kuadratnya positif ya. Dibagi dengan min 6. Berarti x kuadrat 12 bagi min 6, min 2x 194 bagi 6 jadi min 14 bagi 6 berapa? 2. 12 ya, berarti sisa 2. 24 bagi 6, 4 bagi 24. Nah, kalau kurang dari dibagi atau dikali dengan suatu bilangan negatif, maka tandanya harus kita balik, berubah. Lalu kita faktorkan. X dikali X lebih dari 0. Kalau dikalikan itu hasilnya min 24, cari dua buah bilangan. Kalau ditambahkan hasilnya adalah
min 2. Berapakah bilangan itu? 24 itu berapa kali berapa? 24 itu bisa 12 kali 2. Terus berapa lagi? 6 kali 4. Dan seterusnya, itu 8 kali 3. Nah, sekarang kalau dijumlahkan dua bilangan ini, 12 dan 2, 6 dan 4, 8 dan 3, hasilnya min 2. Kira-kira yang mana? Kombinasi berapa yang hasilkan min 2? Tentu 6 dan 4 kan? Karena 6 kurang 4 itu jadi 2. Tanda negatifnya nanti kita pikirkan. Kalau 8 dengan 3 hasilnya 5. Kalau 12 dengan 2 hasilnya 10 ya selisihnya. Berarti kita ambil 6 dan 4. Nah, ada yang positif dan negatifnya. Yang mana? Karena kan dia min 24, maka satu positif, satu negatif. Tapi yang mana yang positif negatif? Nah, kita perhatikan angka yang 6 dan 4. 6 ini lebih besar daripada 4. Maka yang angka besar ikut tanda yang min 2 ini. Berarti sini min 6. Berarti 4-nya adalah positif. Oke, kalau gitu berapa X-nya? X-nya sama dengan 6. Atau X-nya sama dengan min 4. Lalu kita buat garis bilangan. Garis bilangan min 4 dan plus 6. Lalu kita uji. Kita uji suatu bilangan di sini. Misalnya kita ambil bilangannya berapa kira-kira? Mau di antara min 4 dengan 6 atau di atas 6 atau berapa? Nah, biasanya kalian pasti ngambil 0 ya. Nah, coba masukkan 0 di sini. 0 dikurangi 6 min 6. 0 tambah 4 positif 4. Min 6 dikali 4 hasilnya negatif atau positif? Hasilnya negatif. Ya, berarti di sini negatif. Lalu kita loncat pagar, maka nilainya berubah. Dan kalau kita, ke kanan 6 berarti positif. Atau kita pakai cara kedua, yaitu kita ambil nilai yang besar sekali di atas 6. Berapa di atas 6? Ya, 100 boleh. 100 kurang 6 positif, 100 tambah 4 positif, positif kali positif. Nah, jadi ini positif, loncat negatif, loncat positif. Gitu ya. Jadi kita boleh ambil 0 atau bilangan yang di kanan yang besar sekali. Nah, sekarang tadinya turun tapi karena di sini negatif, lalu kita ubah jadi positif. Sekarang dia lebih dari 0. Lebih dari 0 yang positif atau yang negatif? Iya, yang positif. Lebih dari 6 kurang dari 4. Jadi, grafik fungsi ini turun pada interval berapa? Yaitu X kurang dari min 4 atau X lebih dari 6. Gitu soalnya ya. Oke. Nah, yang perlu diingat yang ini. Kapan dia naik, turun, dan stasioner. Kita lanjut ke nomor 18. Persamaan garis normal kurva ini di titik ini. Nah, garis normal atau garis singgung. Nah, jadi misalnya kita punya grafik tadi ya, misalnya ini grafiknya, lalu kita ingin mencari garis normal atau garis singgung. Jadi ada dua ya, garis singgung dan garis normal. Ingat, apa itu turunan? Gradien garis singgung. Jadi kalau kita punya garis singgung, maka ini namanya GS, garis singgung. Nah, garis normal itu garis yang tegak lurus. GN-nya ini. Kok bisa garis normal itu? Ingat di fisika. Garis normal itu garis yang tegak lurus. Dengan suatu bidang ya. Jadi kalau ini bidangnya garis singgung, maka garis normalnya yang ini. Maka ini harus tegak lurus ya. Nah, kalau kita punya gradien garis singgung, lalu kita kalikan gradien garis normal GN, apakah gradiennya sama? Udah jelas tidak sama, udah kelihatan ini kemiringannya ke kanan, ini kemiringannya ke kiri ya. Dan sudutnya 90 derajat. Kalau dia tegak lurus, maka perkaliannya nilainya min 1. Oke, ini materi kelas berapa? SMP dulu ya. Oke, kalau gitu, sedangkan istilah turunan itu, atau konsep turunan, kemiringan garis singgung, gradien garis singgung, atau MGS. Gradien itu kan M, kemiringan gradien. Berarti, kalau gitu kita cari turunannya. MGS itu adalah turunan dari yang ini. Yuk kita turunkan X kuadrat, turunannya apa? 2X min 3, min 3X turunnya min 3. Nah,
Inilah dia turunannya, tapi masih dalam fungsi. Nah, X-nya ambil yang ini. Ini kan 2,4 ini X, Y. Kalau gitu kita bisa mencari gradien garis singgungnya dengan memasukkan nilai X. X-nya 2 ya. Masukkan ke sini. 2 kali 2 min 3. Tentu 2 kali 2, 4. 4 kurang min 3, 1. Nah, jadi gradien garis singgungnya adalah 1. Lalu kita masukkan ke rumus yang perkalian ini ya. Perkalian ini gradien garis singgung 1 dikali gradien garis normal yang mau dicari hasilnya min 1. Berarti gradien garis normal berapa? Min 1. Oke, kita dapat gradien garis normal. Nah, setelah kita dapat gradien garis baik normal maupun singgung, maka untuk mencari persamaan garisnya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Ini rumus SMP ya. Nah, Yamaha MX. Sekarang Yamaha Max kan lagi favorit ya. Jadi Yamaha Max. Yamaha Max tinggal aja ya. Yamaha Max. Y1-nya yang ini. Yang 4. X1-nya yang mana? Yang 2. Nah, jadi X1, X2-nya yang ini. Sedangkan gradiennya ambil yang ini. Yang baru kita cari. Kalau gitu, yuk kita lanjutkan. Oke, Y kurang, berapa Y1-nya? Ambil yang di atas. 4. Berapa M-nya? Benar, yaitu min 1. X dikurangi, berapa X1-nya? Benar, yaitu ambil yang di atas, yaitu 2. Kalau gitu, min 1-nya masuk ke dalam, min X tambah 2. Ini kan Y kurang 4, berarti Y sama dengan apa? Min 4-nya pindah ruas ya. Oke, jadi min X, min 4 pindah ruas jadi positif. 2 tambah 4, jadilah dia 6. Jadi, apakah persamaan garis normal kurva ini? Maka jawabannya ini dia. Y sama dengan min X tambah 6. Baik, kita lanjut ke soal 19. Kalau tadi turun, sekarang naik. Nah, kalau sekarang naik, maka gimana konsep naiknya? Yaitu apabila kita turunkan f aksen X lebih dari 0 atau kurang dari 0. Iya, benar, lebih dari 0. Bayangkan kita nanjak, lagi menanjak, berarti kita lagi naik, berarti positif. Kemiringannya itu gradiennya, jadi bayangkan garisnya itu naik ya. Kalau turun, berarti negatif. Kalau naik, berarti positif. Nah, ini ada pembagian, berarti U per V. Oke, yuk, masih ingat turunan U per V? U aksen V. U aksen V min U, V aksen dibagi V kuadrat. Kalau gitu yuk kita turunkan. U-nya X kuadrat. U aksennya benar. 2X. Kali yang di bawahnya tinggal copy paste. X kuadrat tambah X tambah 1. Jadi tinggal dipindahin aja ya. Dikurangi U. U-nya apa? Iya, X kuadrat. Lalu V aksen. Turunan yang di bawah. Turunan dari X kuadrat tambah X tambah 1. Turunan X kuadrat. 2X. Turunan X. 1. Turunan 1, 0. Yang di bawahnya tinggal dikuadratkan. X kuadrat tambah X tambah 1 dikuadratkan. Tapi jangan dikuadratkan, jangan dijabarkan, biarkan saja seperti itu. Oke, kita sederhanakan. 2X-nya masukkan ke dalam, kali masuk. Berarti kalau kita kali masuk, 2X kali X kuadrat, 2X pangkat 3. 2X kali X, 2X pangkat 2, 2X kali 1, 2X. Min. Jadi tanda minnya masuk ya. Min X kuadrat kali 2X, min 2X pangkat 3, min X kuadrat kali 1, min X kuadrat. Oke, jadi itu hasil yang dijabarkan yang di atas. Yang di bawah tinggal tulis X kuadrat tambah X tambah 1 kuadrat. Kita coret-coret yang bisa dicoret. 2x pangkat 3, 2x pangkat 3. Kemudian ini 2x kuadrat, ini min x kuadrat, tinggal berapa? Tinggal x kuadrat. X kuadrat tambah 2x dibagi x kuadrat tambah x tambah 1 kuadrat. Nah, ini hasil turunannya, dan ini harus lebih dari 0. Tapi kita faktorkan. X kuadrat tambah 2x, faktorisasinya gimana?
faktorisasinya berarti sama-sama ada X di sini ya. Jadi di sini ada X. Ini kan X kuadrat itu X kali X. Di sini 2X. X kurung X tambah 2. Nah, ini nanti lebih dari 0. Yang di bawah bisa difaktorkan nggak? X kuadrat tambah X tambah 1. Coba tes X. Ini kita memfaktorkan yang di bawah ya. Kita faktorkan. 1 berarti 1 kali 1 atau min 1 kali min 1. Kalau kita coba yang positif, apakah ini faktorisasinya? Tidak. Atau sama-sama negatif? Enggak juga ya. Maka ini nggak bisa difaktorkan. Tidak ada faktorisasinya. Itu disebut dengan nah, coba kita hitung diskriminannya. B kuadrat kurang 4AC. Diskriminan B kuadrat kurang 4AC. B-nya berapa? 1 ya. 1 dikurangi 4 kali A, A-nya 1, C-nya 1. Berarti 1 kurang 4, min 3. Kalau min itu, maka istilahnya definite positif. Jadi kalau definite positif ataupun definite negatif, dia nggak bisa difaktorkan, dia nggak punya akar-akar. Berarti akar-akarnya X sama dengan 0, X sama dengan min 2. Cuma ini akar-akarnya ya. Nah, oke, lalu kita uji pada garis bilangan lagi. Min 2 lebih kecil dari 0, berarti min 2 di kiri, kemudian 0 di kanan. Nah, ketika kita menguji, biasanya selalu plus, min, plus. Selalu ya. Nah, buktinya apa? Yuk kita uji yang lebih dari 0. Yang di atas 0 berapa kira-kira yang mau diuji? Uji 100 aja, bilangan yang langsung besar. Nah, 100 dikali 100 tambah 2. Pokoknya dia positif ya. Positif kali positif, positif. Nah, jadi plus, min, plus, plus, min, plus. Selalu gitu ya. Kalau di sininya X kuadratnya positif. Kalau X kuadratnya negatif, maka min, plus, min. Tapi kebanyakan kita gunakan X kuadratnya yang bilangan positif saja supaya lebih mudah. Oke, kesimpulannya kalau naik lebih dari 0 yang positif. Berarti di bawah min 2, di atas 0. Berarti solusinya X kurang dari min 2 atau X lebih dari 0. Nah, inilah dia interval naiknya kurva. Baik, kita lanjutkan ke nomor 20. Garis Q menyinggung kurva fungsi ini di titik yang berabsis. Absis itu X atau Y? X. Ordinat baru Y. Persamaan garis G. Menyinggung, berarti kan garis singgung. Nah, berarti langkah pertama, cari gradien garis singgung. Gradien garis singgung adalah turunan dari fungsi. Turunan pertama. Oke, yuk kita turunkan turunan dari X pangkat 3. 3X pangkat 2. Turunan dari min 3X kuadrat. Min 6X pangkat 1. Turunan dari min 5X. Min 5. Nah, ini gradiennya. Tetapi gradiennya masih dalam persamaan. Kan X-nya min 6. Kalau gitu ya kita masukkan. Jadi kalau kita menghitung gradien garis singgungnya berapa nilainya, maka X-nya kita ganti dengan min 6. Absisnya berarti min 6 kuadrat dikurangi 6 kali min 6 plus min 5. 36, 6 kuadrat 36 ya. 36 kali 3, 3 kali 3, 90, 108, 108, tambah 36, min 5. Oke, ini 31 ya. 36 kurang 5, 31, 139. Nah, maka gradien garis singgungnya 139. Setelah kita jumpa gradien garis singgung, ingat rumus turunan. Persamaan garis. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Cara ngapalnya gimana? Yamaha Max, Yamaha MX juga boleh. Oke, M-nya sudah ada. X1-nya dari absis. Y-nya belum, Y1-nya belum ya. Nah, kalau Y1-nya belum, maka caranya gimana? Kita masukkan
ke rumus yang di atas untuk mencari nilai Y. Y-nya berapa, maka kita masukkan ke yang atas. Nah, berapakah Y1? Y1 berarti kita masukkan absisnya yang min 6. Berarti min 6 pangkat 3 dikurangi 3 dikali min 6 pangkat 2 kurangi 5 kali min 6 tambah 1. Oke. 6 pangkat 3, 6 kali 6, 36 kali 6 lagi ya. 6 kali 6, 36, 3, 18, 21. Min 216. Kok min? Karena pangkat ganjil. 36 kali 3 lagi. Ini jadi positif kalikan 3. 3, oke, 36 kali 3. 36 kali 3, 18, 108. Min 108 plus 30 plus 1. Min 200 tambah 100, 300, 324 plus 31 ya. Maka hasilnya min berapa? 24 dengan 31. Oke, 24 dengan 31, 7. Berarti 300 min 307, 293 ya. 293. Kalau kita cek tambahan ini, 31 tambah 293, apakah 324? Ya, benar, 324. Nah, oke, jadi kalau gitu Y1-nya sudah dapat, X1-nya dari absis, gradiennya yang ini, maka persamaan garis singgungnya masukkan ke rumus ini. Oke, Y dikurangi Y1, Y-nya min, berarti tambah jadinya ya. 293 sama dengan gradiennya 139, X dikurangi X1, X1-nya min 6, berarti min 6 jadi tambah 6. Nah, oke, nanti ini tinggal masukkan ke dalam dan seterusnya. Lanjutkan sendiri ya. Sip, kita ke soal nomor 21. Suatu fungsi fx ditanya adalah maksimum lokal, maksimum dan minimum. Jadi kalau kita lihat grafik persamaan pangkat 3, ini naik, lalu di atas maksimum, lalu turun lagi, ini minimum, lalu naik lagi. Jadi maksimum itu di sini, minimum ini di sini. Nah, kapan dia maksimum di minimum? Yaitu yang pertama, turunan pertamanya dia harus sama dengan 0 karena pada titik stasioner. Nah, turunan keduanya itu maksimum, berarti ini cekung ke bawah atau cekung ke atas? Cekung ke bawah. Kalau cekung ke bawah berarti dia negatif. Nah, ini kalau untuk maksimum. Untuk maksimum ini dia. Kalau untuk minimum bedanya di sini. Nah, jadi kalau turunan pertama itu fungsinya gradiennya ya. Jadi ini kemiringan garis. Nah, jadi kemiringan garis itu ditentukan dari turunan pertama. Apakah dia naik, ataukah dia datar, ataukah dia turun. Itu fungsi turunan pertama. Nah, fungsi turunan kedua itu kecekungan. Kecekungan. Nah, bisa cekung ke bawah, bisa cekung ke atas. Kalau cekung ke bawah, berarti turunan keduanya negatif. Kalau cekung ke atas, berarti turunan keduanya positif. Ya, jadi begitu untuk mengingat turunan kedua. Nah, kalau gitu nilai maksimum lokal. Artinya apa? Artinya kita harus turunkan. Turunan pertamanya apa? X pangkat 3 turunannya apa? 3X pangkat 2. Min 15X kuadrat turunannya apa? Min 30X. 63X turunannya 63. Nah, turunan pertama berarti kalau dari maksimum minimum harus 0 nanti ya. Berarti 0 sama dengan, ini bisa dibagi 3 nggak? Bisa ya. Berarti X kuadrat min 10X tambah 63 bagi 3.
21. Apakah ini bisa difaktorkan? Yuk kita faktorkan. X sama dengan 0. Dikali 21, cari dua bilangan, kalau dikali dia 21, kalau ditambahkan dia 10. 7 kali 3, 21 ya? 7 tambah 3, 10. Oke, berarti 7 dan 3. Nah, karena di sini min 10, berarti min 7 dan min 3. Oke, berarti X sama dengan 7 atau X sama dengan 3. Nah, disinilah dia maksimum atau minimumnya. Jadi di sini dan di sini itu 3 dan 7. Tapi kita apakah maksimumnya di 7 atau di 3 gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya maksimumnya itu pada X sama dengan 3. Karena 3 kan lebih di kiri. 3 di sini, 7 di sini. Nah, tapi kita buktikan dengan turunan kedua. Oke, yuk. Jadi ini kalau di turunan pertama ini, lanjut ke turunan kedua. Turunan keduanya adalah apa? Turunan keduanya, berarti ini kita turunkan ulang. Lanjut lagi. 3x kuadrat turunannya apa? Iya, 6x min 30. Nah, kita ingin mencari yang kurang dari 0. Di antara yang dua ini, x1 dan x2. Kalau kita masukkan turunan keduanya X sama dengan 7. Lalu kalau kita masukkan 3, maka hasilnya kurang dari 0 yang mana? Lebih dari 0 yang mana? Yuk kita masukkan 7 ke sini. 6 kali 7 kurang 30. Kita nggak usah ngitung, yang penting positif atau negatif saja ya. Ini 42, berarti dikurangi 30 positif. Positif 12 kan? 6 kali 3 dikurangi 30. 18 kurang 30 negatif berapa? Negatif 12. Oke, jadi kalau begitu, kalau kurang dari 0 atau negatif, maka disinilah titik maksimumnya. Kalau positif berarti minimum. Nah, bagaimana cara mengingatnya tadi? Kecekungan. Kalau negatif, cekungnya ke bawah. Karena nilai F aksen itu kan nilai Y juga. Nilai Y kalau dia ke bawah, cekung ke bawah berarti kan negatif. Kalau cekung ke atas nanti nilainya di positif atau semakin naik terus. Nilainya membesar ya. Oke, kalau gitu berapakah maksimum lokal? Jadi maksimum lokal adalah maksimum lokal yaitu ketika di X sama dengan 3, di X sama dengan 3. Nah, maka nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya berapa? Kita masukkan ke sini. Nah, berarti Y sama dengan X-nya masukkan 3 ya. 3 pangkat 3 dikurangi 15 3 pangkat 2 tambah 6 3 kali 3 kurang 7. Bisa dicari? Bisa. Silakan cari sendiri ya. Oke, jadi konsepnya yang penting. Kalau cara ngitungnya nanti boleh dilanjutkan sendiri. Sip, sebagai latihan. Kita ke nomor 21. Sebuah bola dilempar. Ini L-nya nggak ada ini. Dilempar ke atas. Tinggi bola dalam waktu T dirumuskan dengan H. Ya. Tinggi itu H. Kecepatan bola saat tingginya 5. Nah, ini ada fisika-fisikanya gitu ya. Nah, kecepatan. Jadi kalau kita punya H fungsi dari waktu, yaitu min 3T kuadrat. Ini min ya. Tambah kayaknya. Tambah 12T kurang 4. Salah hitung. Kecepatan bola berarti V. Saat T-nya sama dengan 5 meter. Bukan saat T. Saat T-nya 5 meter. Saat H-nya 5 meter nih, saat H ketinggiannya 5 meter. Nah, berarti kita turunkan. Jadi V itu DH per DT. Turunannya apa? Min 6T tambah 12. Saat ketinggian 5 meter. Saat ketinggian 5 meter berarti hanya 5. T-nya berapa ya? Oke, kalau gitu coba kita masukkan
ketinggiannya itu 5, karena dari sini 5. Nanti setelah dapat T-nya berapa, maka substitusi ke sini. Jadi kita ambil yang ini. 5 sama dengan min 3T kuadrat plus 12T kurang 4. 5-nya pindah ruas. Berarti tinggal 0. 0 sama dengan min 3T kuadrat tambah 12T min 9. Kalau kita kali negatif gimana? 3T kuadrat min 12T tambah 9 sama dengan 0. Bisa dibagi 3 nggak nih? Bisa ya. Kalau dibagi 3 jadi apa? T kuadrat min 4T tambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan untuk mendapatkan nilai T. Kalau dikali 3, kalau dijumlahkan min 4. Pasti 3 dan 1, karena berkali 3 nggak ada lagi yang lain. Karena hasilnya min 4, lalu ini plus 3, maka ini min kali min. Min 3 kali min 1 kan 3. Min 3 tambah min 1 kan 4. Berarti T-nya sama dengan 3, atau T-nya berapa? 1. Ketika T-nya 1, ketika T-nya 3, maka ketinggian bola adalah 5 meter. Nah, kalau begitu gimana caranya? Ya, kita uji satu-satu. Nah, untuk T sama dengan 1, maka kita dapat V sama dengan, masukkan ke sini, min 6 kali 1 tambah 12. Min 6 tambah 12 berarti 6. Satunya meter per sekon biasanya ya. Untuk T sama dengan 3, maka V-nya sama dengan min 6 kali T. T-nya yang 3. 3 tambah 12. Min 18 kan? Min 18 tambah 6 berarti min 18 tambah 12 sama dengan min 6 meter per sekon. Nah, berarti jawabannya 6 meter per sekon atau min 6 meter per sekon. Mungkin nggak kecepatan negatif? Mungkin, yaitu ketika dia bergeraknya sudah ke bawah sekarang. Nah, tinggal lihat optionnya, apakah cuma 6 atau dua-duanya ada. Baik, ke nomor 23 boleh coba sendiri karena videonya sudah kepanjangan ya. Nah, nomor 25 dan seterusnya itu nanti integral. Demikian video bagian kedua untuk persiapan ujian semester.